Selamat sore, Jemaat Grape yang dikasihi Tuhan. Ya, senang rasanya bisa kembali mengikuti bersama kebaktian di Jemaat Grape dan ikut melayani juga ya, diberi kesempatan melayani pada sore hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Jemaat Grape melalui Bapak Gembala Stephen yang memberikan kesempatan, kepercayaan untuk saya bisa membagikan berkat rohani, menguraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Dan kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu atas kehidupan kami, dan sampai hari ini kami bisa berkumpul secara jemaat. Kami bisa menikmati satu pertemuan yang indah, bernyanyi bersama saudara seiman, dan juga mempelajari firman-Mu. Biarlah setiap kesempatan ini tidak kami lalukan begitu saja, tapi kami sungguh-sungguh memperhatikannya, dan terus hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan Kau. Pimpin kami semua, agar kami dapat hidup seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Ya. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Ya, tentu ayat ini sudah sangat dihafal ya, sudah familiar, dan tiangnya ini ya tulisannya ini ya sudah berubah ya. Jadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius ya. Yang Timotius sudah sebagai gembala ya. Kayak dikatakan jika aku terlambat, jadi Rasul Paulus ingin bertemu dengan Timotius dan berkata bahwa kalau aku terlambat datang, sudahlah engkau harus tahu gitu, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, walaupun Rasul Paulus terlambat datang, tidak hadir, tapi sudah ada dasar-dasar bagaimana orang-orang yang percaya harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya. Dulu kebenaran itu dipercayakan ya, kebenaran dipercayakan kepada bangsa Israel untuk dijaga, ya, untuk diberitakan, dipancarkan ya, kepada seluruh dunia, ya, kepada seluruh bangsa. Namun mereka gagal ya, mereka malah menolak Mesias Juru Selamat, ya, Juru Selamat mereka. Maka Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya, ya, yang dimulai dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal ketiga di ayat 1 dan 2 saya membacakannya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ya, ini membuktikan bahwa bangsa Israel pernah dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk dipercayakan firman Tuhan untuk dijaga, ya, dipelihara sampai Mesias yang dijanjikan itu datang. Ya. Tapi akhirnya mereka menolak Mesias mereka, bahkan menyalibkannya. Ya. Tetapi dari orang-orang Yahudi ya, yang percaya, yang ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, di mana Rasul Petrus menjawab dengan tepat, siapakah aku ini? Dikatakan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya, terutama rasul-rasul yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, ya, mereka bergabung ke dalam sebuah jemaat ya, yang Tuhan Yesus dirikan itu, ya, jemaat pertama yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Dan bangsa-bangsa non-Yahudi pun ya ikut tergabung di dalamnya menjadi jemaat Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya, nggak ada lagi perbedaan itu. Ya. Mereka semua bersatu di dalam jemaat Tuhan. Ya. Dan kita membaca dalam Matius 19, Matius 28 ayat 19-20.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini jemaat memiliki tugas ya. Jemaat adalah satu perkumpulan. Mereka berkomitmen berkumpul untuk satu tujuan, yaitu tujuan mereka diperintahkan untuk memberitakan kebenaran, berita Injil. Berita Injil yang telah mereka dengar, yang mereka telah saksikan di dalam Yesus. Dan ada orang-orang yang percaya ya, dari pemberitaan mereka. Ada pengutusan ya, untuk mereka memberitakan Injil, dan ada orang percaya dan dibaptis. Dan ada perintah juga untuk mengajarkan kebenaran. Ya, ini memuridkan, ya, mengajarkan kebenaran. Dan ada perintah melakukan kebenaran. Jadi kebenaran yang sudah diberitakan dan diajarkan harus dilakukan di dalam kehidupan setiap anggota jemaatnya. Di dalam berjemaat juga harus dasarnya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan jemaat begitu indahnya digambarkan di dalam Alkitab ya. Dan yang pertama bicara jemaat adalah digambarkan sebagai tubuh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya. Tadi jemaat adalah keluarga Allah ya. Sebagai keluarga Allah, ya, kita satu keluarga Allah dari seluruh orang percaya segala zaman. Orang yang percaya yang beriman kepada Tuhan, kepada Yehova, kepada Yesus segala zaman adalah keluarga Allah bersama dengan malaikat di sorga adalah keluarga Allah. Tapi keluarga Allah dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang terbatas, di satu lokasi. Mereka disebut sebagai tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Dan indahnya tubuh Tuhan dikatakan tadi adalah, kita lihat dalam Roma pasal 12. Roma 12 di ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, ada tugas-tugas yang berbeda-beda setiap anggota tubuh Tuhan. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Lalu kita membuka di dalam 1 Korintus. Kita akan melihat indahnya di dalam jemaat Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22 sampai 27. Saya membacakannya. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 27. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ini sungguh indah persekutuan, hubungan satu dengan yang lain di dalam satu jemaat Tuhan yang adalah tubuh Tuhan. Mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Bukan untuk saling menonjolkan diri. Wah, saya fungsinya lebih hebat daripada kamu. Bahkan katanya yang kurang elok, ya, yang tidak begitu dipandang, mungkin di belakang layar ya. Mungkin yang berdoa, ya, mungkin yang beres-beresin tempat, yang nggak gitu dipandang gitu. Itu harus mendapat perhatian yang khusus. Mereka harus diperhatikan. Jadi di sini satu keindahan di dalam tubuh Tuhan. Ya. Jadi kesatuan yang sangat indah, saling memperhatikan, saling mendukung,
Ini akan menjadi suatu jemaat yang kuat dan kokoh, satu dengan yang lain. Jadi, jika ada satu anggota jemaat GBI Agrape yang sakitkah, yang mengalami kesusahan, berarti semua anggotanya ikut menderita. Ya, ikut menderita. Tapi kalau ada anggota jemaat Agrape nggak ikut menderita, kita bertanya. Pertama, mungkin dia kurang tahu atau terlalu sibuk mikirin urusan yang lain. Jadi nggak gitu peduli gitu. Siapa yang sakit entah siapa. Ya udah pokoknya saya datang aja deh, pergi pulang gitu. Sudah selesai. Tidak. Jemaat yang Tuhan katakan di dalam sini adalah jemaat yang begitu indah, di mana satu anggota saling memperhatikan, di mana setiap perbedaan itu bukan berbicara mengenai siapa yang paling jago, siapa yang paling menonjol, tetapi adalah untuk membangun, untuk saling memperhatikan. Yang kuat memperhatikan yang lemah. Jadi di sini punya tugas, tentu tugas seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang gembala sendirian, ya. Tidak mungkin, tetapi anggota-anggotanya saling memperhatikan. Siapa yang terdekat, siapa yang lebih kenal, memperhatikan, bahkan memberi kabar. Si A begini, ya, ada kabar begini. Kita doakan sama-sama, itu menjadi indah, ya. Dan tapi ada sebuah tantangan Bapak Ibu. Tantangannya apa? Tantangannya di dalam kemajuan teknologi ini, maka ada suatu tantangan di mana orang tidak lagi membutuhkan kehadiran. Sudah ada live streamingnya. Ya, ngapain repot-repot saya datang jauh-jauh, yang rumahnya yang jauh segala macam. Tidak ada usaha lagi untuk benar-benar serius saya harus datang. Berbeda sebelum Covid, ya. Karena sudah terbiasa live streaming, sedikit ada halangan, sudahlah gitu. Sedikit kurang enak, sudah di rumah saja, bisa sambil ngopi, bisa sambil apa, dan lain sebagainya. Ini suatu tantangan bagi kita yang berkata jemaat kita adalah jemaat yang alkitabiah, yang adalah tubuh Tuhan, yang Tuhan sudah dirikan. Gitu. Bagi kita semua menjadi sebuah tantangan. Ya, dan juga sebuah tantangan apa? Di mana orang-orang yang percaya, orang-orang yang memang mungkin bisa beralasan ya, karena kenapa harus ke gereja? Supaya iman bertumbuh, supaya mendengarkan firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan. Tenang Pak, sekarang sudah ada channel YouTube di mana saya bisa belajar. Ya, ada program Belilah Kebenaran Jangan Menjualnya, ada program Fika, ada program yang lain-lain. Jadi saya bisa belajar mandiri, belajar Alkitab sendiri, saya di rumah saya bisa belajar, saya cari sedemikian. Ya. Bahkan mungkin dia pikir lebih hebat dia daripada pengkhotbahnya gitu ya, daripada gembalanya, karena mungkin dia banyak belajar gitu ya, mungkin bisa diadu sama dia gitu. Wow, tetapi Bapak Ibu, ini malah merusak jemaat. Ya, orang-orang yang tidak mengutamakan jemaat maka akan ada satu masalah. Ya, yang jadi orang-orang yang memang kalau ada halangan sakit ya mungkin orang-orang yang sudah tua sakit tidak bisa hadir, itu sangat membantu live streaming itu. Pembelajaran Alkitab yang di online kan itu sangat membantu. Wah, bersukacita sekali. Kita bisa mendengarkan firman walaupun saya ada halangan tidak bisa hadir karena sakit dan lain sebagainya. Tapi jangan menjadi sebuah alasan gitu ya untuk kita nggak usah lagi datang kebaktian gitu. Ya, masalahnya adalah bicara pertumbuhan iman. Ya, karena kalau dia tidak datang ke gereja, maka pertumbuhan imannya begitu dia banyak mendengarkan banyak pengajaran yang macam-macam, bisa berubah imannya, bisa tersesat, bisa terhilang. Jadi harus dipertimbangkan. Orang-orang yang mengatakan saya bisa belajar mandiri Alkitab dengan internet, tidak perlu ke gereja, itu mesti bahaya, itu hati-hati ya. Jadi diperlukan jemaat yang Tuhan sudah dirikan. Dan yang kedua berbicara mengenai berbuah lebih banyak. Kalau kita tidak bergabung ke dalam jemaat, tidak ikut hadir, tidak ambil bagian dalam jemaat, maka bagaimana bisa berbuah lebih banyak? Ya, dengan hadir, dengan ikut bagian dalam jemaat, kita ikut mendukung pertumbuhan jemaat, kemajuan jemaat, kita bisa membantu jemaat. Karena setiap anggota jemaat itu punya karunia masing-masing. Ya, dari ratusan jemaat Grape di tempat ini, itu kalau saya pikir, waduh, masing-masing punya karunia. Karunianya ada ratusan. Ya kan, itu begitu banyak sekali karunia di tempat ini gitu. Tapi marilah kita sadari dan kita kembangkan untuk memajukan jemaat ini. Jemaat ini sudah maju, sudah tidak perlu saya lagi. Salah itu Bapak Ibu. Pemikiran itu salah. Mari, Tuhan sudah berikan karunia masing-masing. Tugas yang berbeda-beda.
kembangkan itu supaya jemaat ini makin bertumbuh, ya. Dan tidak memberikan teladan yang baik. Tidak memberikan teladan yang baik. Kalau mengikuti teladan demikian, oh iya ya, tidak perlu repot-repot kasih persembahan, tidak perlu repot-repot hadir, dan lain sebagainya. Banyak alasan. Bahkan yang gerejanya masih ngontrak, seperti Petra, masih belum punya tempat, tidak perlu bayar uang sewa gedung yang begitu mahal, tidak perlu bayar listrik segala macam. Sudah di rumah saja, itu bisa belajar Alkitab sendiri, bisa membangun iman sendiri. Itu bahaya, tidak menjadi teladan yang baik. Jadi kita harus mempertimbangkan benar-benar. Dan yang keempat, bicara kurang mengasihi Yesus. Orang-orang yang lahir baru adalah orang yang mengasihi Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku. Dan Tuhan sudah membangun jemaatnya. Dan jemaatnya sudah begitu banyak ya. Dipertahankan dari jemaat mula-mula, banyak tantangan, penganiayaan. Terus dipertahankan supaya itu diberitakan ya kepada banyak orang, disebar kemanapun. Dan akhirnya sampai kepada kita. Artinya sudah banyak pengorbanan yang diberikan untuk kebenaran ini diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dia dipertahankan, harus ada jemaat Alkitabiah. Dan semua pengorbanan itu akhirnya kita sampai mendengarkan kebenaran. Ada pengorbanan Bapak Gembala Swento yang kalau kita dengar ceritanya sangat seru. Kesusahan demi kesusahan, banyak tantangan, banyak halangannya. Tapi berkomitmen, saya mau kembali ke Indonesia, saya mau membawakan kebenaran yang Alkitabiah. Dan akhirnya saya salah satunya yang diselamatkan mendengarkan kebenaran dari pelayanan Grape Bapak Gembala Swento. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi di sini kita harus pertimbangkan ya. Nah, jadi keindahan jemaat itu luar biasa ya. Satu persatu saling memperhatikan. Jangan sampai ada yang terhilang. Nanti kita akan lihat bagaimana hatinya Paulus kepada jemaatnya. Wah, luar biasa. Ya, dari sini kita akan lihat juga keindahan jemaat. Namun, kesatuan jemaat itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, seperti sebuah pernikahan. Tidak sendirinya bahagia. Ada tantangan. Ya, ada pengorbanan. Ya. Tidak terjadi dengan begitu saya bergabung ke dalam jemaat ini, wah saya akan memiliki persekutuan yang indah, semuanya baik-baik saja. Tidak Bapak Ibu. Ya, tidak. Ya. Bahkan jemaat yang didirikan oleh Rasul pun mengalami banyak masalah. Kita akan lihat di dalam Korintus. Ya, jemaat Korintus. Apa yang terjadi? 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ada perselisihan di dalam jemaat Korintus. Lalu di dalam jemaat Galatia, kita lihat Galatia pasal yang kelima, ayat ke-13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di antara jemaat itu ada yang saling menggigit, saling menelan. Wow, ini jemaat yang didirikan oleh Rasul. Ya, ada masalah. Ya, jadi artinya apa? Jemaat yang Alkitabiah, jemaat yang Tuhan dirikan, tidak otomatis berjalan dengan baik. Orang-orangnya harus sadar, makanya perlu diajarin yang baik. Perlu diajarkan yang baik. Dan juga di dalam Filipi. Ya, di jemaat Filipi juga ada. Filipi pasal yang keempat, ayat kedua. Filipi 4 ayat kedua. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, berarti ini nggak sehati sepikir nih. Ya.
Di dalam jemaat yang ya memang kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ya, tidak ada orang sempurna di dunia ini. Jadi jangan sampai kita tersandung dengan ketidaksempurnaan orang begitu ya. Dan harusnya masalah besar itu diapakan masalah besar? Dikecilkan. Yang kecil dihilangkan. Ada masalah-masalah yang gak begitu penting untuk dipikirkan. Ada kebenaran yang lebih penting, ada prinsip yang lebih utama. Ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ada orang-orang yang tersandung yang harus dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Itu lebih penting daripada mempeributkan hal yang remeh-temeh yang gak begitu penting. Ini harus disadari setiap anggota jemaat yang sudah tergabung dalam sebuah jemaat. Ya, jemaat yang didirikan oleh Tuhan begitu indah, persekutuannya begitu erat satu dengan yang lain. Ini harus terus kita tingkatkan untuk saling menguatkan, menghibur, dan mengingatkan. Bahkan menegur. Ya, bahkan menegur jika ada yang sudah mulai menyimpang, sudah mulai ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena di dalam dunia ini banyak godaan kuat. Apalagi dengan keadaan yang semakin kehidupan yang semakin berkembang, semakin maju, tuntutan zaman segala macam. Itu membuat godaan dunia dan ada tipu muslihat iblis di luar sana. Agar anggota yang sudah tergabung ini jangan sampai terhilang. Ya, jangan sampai terhilang. Ya. Dan bagaimana hatinya Paulus? Ya, hatinya Paulus bagaimana? Ya, kita lihat ya di dalam 2 Korintus 2. 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat yang ke-5 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 8. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi ini ada orang yang berbuat dosa dan ditegur. Ya, katanya tegurnya terus-menerus. Cukuplah tegurannya lah. Dia sudah bertobat gitu. Jangan lagi diungkit-ungkit lagi masalahnya. Dia sudah bertobat gitu. Ya, jangan sampai dia menjadi sedih. Ya, akhirnya dia bisa terhilang. Ya, dia malu datang ke gereja gitu dan sebagainya. Jadi ampuni dia, hibur dia, terima dia lagi. Jangan sampai dia terhilang, dia binasa. Itu yang diperintahkan Rasul Paulus untuk mengasihi dia. Dan di dalam 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 11, ayat 27. Ayat 27 sampai 29. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi Rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan bergabung ke dalam jemaat. Jangan sampai ada yang terhilang. Jangan sampai ada yang lemah dan tersandung. Ini luar biasa hatinya Paulus. Bagaimana dengan jemaat Grape? Jika ada orang yang sudah lama tidak hadir kebaktian, bagaimana? Satu dengan yang lain. Ya tentu gembala dengan kesibukan pelayanannya tidak bisa mengcover semua jemaatnya. Tapi kita sebagai sesama anggota tubuh punya peran masing-masing. Siapa yang kenal, siapa yang lebih dekat. Nah, demikian Bapak Ibu. Ini benar-benar kita harus menjaga ya, supaya jangan sampai ada yang terhilang. Jadi setiap anggota jemaat punya karunia dan tugas secara khusus dari Tuhan. Minimal punya satu. Ya. Minimal punya gitu satu ya. Pakailah untuk saling membangun, yang lemah dikuatkan. Dan yang sudah bersalah dia bertobat, diterima kembali. Ya, jangan dicuekin. Jangan syukurin kamu gini, jangan ya. Kita harus mengasihi dia lagi. Ya, jangan ungkit-ungkit kesalahannya. Oke, dan
Kalau jemaat Grape ya memakai semua karunia masing-masing secara efektif, betapa hebatnya jemaat ini untuk Tuhan. Ya, betapa hebatnya jemaat ini untuk Tuhan. Tuhan akan pakai luar biasa. Ya. Dan jemaat ini bisa ikut membantu jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan, ya, yang berkesusahan dan lain sebagainya. Bisa dipakai lebih lagi, ya, menjangkau yang lain. Dan juga dapat terus bertambah, ya. Jemaat di berbagai tempat ya jemaat bisa bertambah ya. Seperti jemaat di Filipi yang ikut mendukung pelayanan Paulus. Kita lihat Filipi 4 ayat 16-17. Filipi 4 ayat 16-17, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Ya, jadi bukan pemberiannya. Jadi bukan pemberiannya yang utama, tetapi buahnya. Hasil dari pemberian itu memberikan banyak buah. Ya, kalau jemaat Grape mau dipakai, kita harus mendukung dengan segala daya yang ada. Ya. Kita punya ini ya sistem ya persepuluhan, ya, prinsip persepuluhan. Itu kalau kita benar-benar mempraktekannya, seluruh jemaat luar biasa. Ya. Kalau gereja-gereja yang besar yang tidak alkitabiah, begitu banyak dukungan buat mereka. Kenapa gereja yang alkitabiah sendiri, ya seringkali terjadi ya kita kurang semangat dalam memberi dukungan gitu. Mungkin merasa ini sudah cukup, saya yang lain aja gitu. Tidak, semua bagian kita bisa memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan. Demikian. Jadi dan hasil daripada jemaat Grape salah satunya adalah jemaat Petra, ya telah menikmati ya banyak bantuan ya. Sudah 22 tahun ya, sekian tahun banyak ya dibantu oleh jemaat Grape. Ya, saya ucapkan terima kasih ya buat bantuan untuk jemaat Grape. Karena pelayanan jemaat Grape luar biasa gitu ya, yang ikut membantu ya. Berbagai bukan hanya Petra saja, yang lain juga ikut dibantu. Ya, luar biasa dipakai Tuhan. Dan yang kedua, tadi bicara keindahan jemaat Tuhan adalah tubuh Tuhan ya. Yang kedua adalah jemaat tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, kebenaran sudah dipercayakan Tuhan kepada jemaat untuk dijaga, diajarkan dan dilakukan. Tetapi Tuhan pernah berkata, ya, Tuhan pernah berkata, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini perlu kita renungkan baik-baik. Masihkah didapati iman di bumi ini? Dan iman ini berkaitan dengan kebenaran. Kebenaran semakin langka. Kalau kebenaran semakin langka, maka jemaat yang alkitabiah semakin langka. Gitu. Semakin langka. Ya. Iman ini adalah berkaitan dengan kebenaran. Ya. Dan kebenaran setiap hari makin diserang habis. Ya, makin diserang habis dengan ilmu pengetahuan, dengan teori evolusi. Ya, mereka menolak mujizat. Katanya semua bisa dijelaskan dengan sains. Ya. Segala hal yang mujizat dalam Alkitab ini bisa dijelaskan dengan sains. Itu bukan karena Tuhan yang menyebabkannya, tapi ada ininya, ada sistem alamnya begitu. Ya, ya mereka menyerang ya. Dan gereja sendiri menyerang dirinya sendiri. Gereja sendiri menyerang dirinya sendiri. Karena apa? Mereka menerima pandangan Alkitab ada salah. Ya. Mereka meyakini Alkitab ada salah. Alkitab mengandung firman Allah. Menerima mimpi, penglihatan, nubuatan, bahasa roh, bahasa lidah adalah bagian dari firman Allah. Bagaimana dengan keadaan seperti itu? Kita bisa pertahankan kebenaran ini. Bagaimana bisa dipertahankan? Ya, kalau Alkitab ada salah, bagaimana bisa kebenaran itu kokoh kalau ada salahnya? Bagaimana Alkitab kalau itu mengandung firman Allah? Wah, yang bagian ini bukan firman Allah. Bagaimana kita bisa menentukan mana firman Allah, mana bukan? Itu, ya. Dan menambahkan dengan mimpi dan lain sebagainya. Nah, apakah gereja-gereja yang meyakini hal demikian, Alkitab ada salah, mengandung firman Tuhan, masih menerima mimpi, penglihatan, penampakan, pewahyuan, nubuatan dan lain sebagainya yang menambahi kebenaran Alkitab? Bagaimana bisa mempertahankan kebenaran dengan kokoh? Dan apakah gereja atau jemaat tersebut masih dikatakan jemaat Tuhan, jemaat yang Tuhan dirikan? Dan seandainya, oke, masalah keselamatannya masih benar, masih dihitung jemaat Tuhan.
masih benar. Tetapi bagaimana bisa mempertahankan kebenaran yang kokoh? Kalau ada bagian-bagian Alkitab yang ini mesti dipertanyakan ini. Ya. Mereka tidak menerima semuanya firman Tuhan, ya. Bagaimana bisa jemaat itu kokoh? Ya. Jadi kebenarannya diserang habis, bagaimana bisa bertahan, ya? Dan seandainya Bapak Ibu, ya, bagaimana bisa bertahan? Dan jemaatnya sendiri menyerang, ya, kebenaran Alkitab itu, ya. Namun tidak disadari, tinggal menunggu waktu, ya, ya. Kaki Dian akan dicabut, kaki Dian dari jemaat itu akan dicabut, ya, seperti ancaman Tuhan kepada jemaat di Efesus, ya. Kaki Dian akan dicabut kalau nggak bertobat itu sudah kacau, ya, akan dicabut. Namun itu tidak disadari, ya. Mungkin jemaat yang demikian bisa tambah besar, ya, bisa tambah besar jemaat yang demikian, bisa bertambah besar. Tapi di mata Tuhan itu bukan jemaatnya. Bagaimana cara yang bisa bertambah besar? Ya, dengan teologi sukses, ya, dengan fokus kepada entertain, ya, bukan pada kebenarannya. Wah, jemaat yang hadir senang dengan gedungnya yang luar biasa, lampunya kelap-kelip dan sebagainya, dengan musiknya, bandnya segala macam. Jemaatnya berkembang pesat, tapi di mata Tuhan itu bukan jemaatnya lagi. Dan kalau kita sadar, untuk apa kita ada di situ? Untuk apa kita ada di situ? Ya. Bahkan jemaat yang demikian adalah jemaat yang ikut aktif menyesatkan. Ya. Wah, ini bahaya sekali, ya. Ikut aktif menyesatkan, ya. Bukan lagi jemaat Tuhan, ya. Malah bahkan untuk menyesatkan. Ini bahaya sekali, ya. Kebenaran itu harus dijaga. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk dapat terus menjadi jemaat yang Alkitabiah, yang berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, pertama, diperlukan seorang gembala penginjil yang menjunjung tinggi kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Meyakini bahwa Allah mampu menjaga dan memelihara firman-Nya. Alkitab bahasa asli tidak ada salah, dan seluruh firman seluruhnya adalah firman Tuhan kata per kata. Kita meyakini ini. Oh ya, kan ada terjadi saling menyalin. Autografanya sudah nggak ada, ya. Tulisan aslinya udah nggak ada gitu, ya. Autografanya sudah tidak ada. Nah, pasti ada saling menyalin di antaranya. Kita akan melihat di dalam Wahyu 1 ayat 11. Apakah Tuhan memelihara saling menyalin, ya, firman Tuhan? Wahyu 1 ayat 11 dikatakan, katanya apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ini ada dikirimkan, ya, kepada banyak jemaat. Juga di Kolose pasal 4 ayat 16. Kolose 4 ayat 16. Kolose 4 ayat 16 di sini dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Tentu ini terjadi saling menyalin. Ya. Dan Tuhan sudah tahu gitu, ya. Jadi di antara jemaat ini ada koneksi. Jadi saling bertukar. Tadi ada surat Wahyu dikirim kepada jemaat Efesus. Dan di Efesus kan ada suratnya dari Rasul Paulus. Bisa mendapat di situ, ya, dan saling berbagi. Ya, dan juga ada kisah para rasul di mana ada jemaat-jemaat yang didirikan oleh rasul-rasul di daerah mana itu bisa dilacak gitu, ya. Jadi kebenaran itu sudah dengan sendirinya, secara alami Tuhan sudah buat itu, di mana mereka dijaga, ya, kebenaran itu untuk terus diteruskan, ya, dan dijaga. Ya, mungkin ada yang komplain, ya dalam saling menyalin akan terjadi apa? Bisa jadi ada salah tulis, ya, salah catat. Ya, pasti ada kelemahan manusia, ya, ada kesalahan manusianya. Nah, kita akan jawab, ya, di dalam Wahyu terakhir. Ya, Wahyu terakhir. Wahyu 22 di ayat yang ke-18-19.
Saya baca, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kita dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, mari kita renungkan. Orang-orang yang cinta kebenaran dan mengasihi Tuhan pasti menyalinnya dengan hati-hati. Hati-hati. Ya. Dan soal kebenaran firman Tuhan, jadi bukan berbicara mengenai berapa banyak manuskrip atau salinan yang ada. Ini kan ada perdebatan ya, adu-adu. Berapa banyak manuskripnya? Kalau yang paling banyak itu yang benar. Ya, nggak demikian. Ya. Jadi bukan adu jumlah, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang cinta kebenaran menyalinnya dengan hati-hati. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa yakin kebenaran tetap terpelihara bagi jemaatnya yang cinta kebenaran sampai hari ini. Amin. Kebenaran yang ada di tangan kita dalam bahasa asli tidak ada salahnya. Karena Tuhan memelihara demikian bagi orang yang cinta kebenaran. Bukan adu manuskrip. Walaupun sedikit manuskrip, kalau itu adalah kebenaran yang alkitabiah. Kita menerimanya, gitu. Ya. Dan yang kedua, ya, berbicara mengenai perlunya jemaat yang serius belajar kebenaran. Tadi gembalanya, penginjilnya. Sekarang jemaatnya juga harus serius belajar kebenaran. Nah, besok ada seminar. Ya, bisa hadir. Gitu, ya. Proses pemuritan untuk mengestafetkan kebenaran. Ya, puji Tuhan. GITS melalui dukungan Jemaat Grape dapat dipakai sebagai sarana mengestafetkan kebenaran. Ada blog kelas, ada seminar-seminar untuk mengajarkan kebenaran lebih dalam lagi. Ya, jemaatnya ya. Dan yang ketiga, perlunya setiap anggota untuk melakukan kebenaran. Bukan hanya dipelajari, tapi dilakukan. Jemaat yang lahir baru, ya, orang-orang Kristen yang lahir baru harusnya hidup setaat-taatnya kepada firman Tuhan. Hidup setaat-taatnya kepada firman Tuhan sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan. Tidak perlu menambahkan dengan hidup kudus atau hidup sempurna untuk keselamatan. Kalau ditambahkan malah jadi sesat. Ya, tidak perlu ditambahkan dengan hidup sempurna, hidup kudus, tidak. Ya, orang-orang yang sudah diselamatkan harus hidup setaat-taatnya pada firman Tuhan sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kepada Tuhan. Nah, seorang lahir baru adalah orang yang paling mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling mengasihimu? Siapa yang paling mengasihimu? Dosakah? Kedagingankah? Duniakah? Hawa nafsukah? Atau Tuhan? Ketika godaan dosa menggoda, memikat, ingat, Tuhan Yesus lebih mengasihi saya. Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Saya lebih mengasihi Tuhan daripada kedagingan saya, daripada hawa nafsu saya, daripada hal duniawi. Ya, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, segala perintahku. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai jemaat. Pentingnya jemaat Tuhan tetap ada sampai Tuhan datang. Itu harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Seperti perjuangan yang zaman dulu ya, mempertahankan jemaat dengan penuh pengorbanan, bahkan nyawanya diberikan supaya kebenaran bisa sampai kepada kita. Dan setelah sampai kepada kita, apakah sudah stop sampai di sini? Atau kita dengan upaya kembali, dengan pertolongan Roh Kudus, kita meneruskannya, terus kita pertahankan kepada generasi berikutnya. Ya, jemaat adalah tubuh Tuhan, betapa indah kesatuan yang digambarkan dalam tubuh Tuhan. Persekutuan yang erat di antara anggota jemaat, saling mendoakan, saling menghibur, membantu dan menguatkan di dalam Tuhan. Namun ini tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu peran serta semua anggota di dalamnya sehingga tidak ada satu anggota pun yang terlewatkan dari perhatian satu anggota dengan yang lain. Semuanya tahu anggotanya, sahabat saudaranya. Setiap jemaat, seperti jemaat yang didirikan oleh rasul-rasul, ya, dinasihatkan untuk bersatu, sehati sepikir, jangan ada perpecahan, dan jangan ada yang terhilang seorang pun.
Dan yang kedua adalah jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pegang terus kebenaran yang sudah dipercayakan. Meskipun melawan arus dunia, meskipun melawan arus gereja-gereja besar yang berkompromi. Wah, gereja besar seperti ini, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya. Ingat, kebenaran sudah sampai kepada kita, di tangan kita. Kebenaran ini telah dideliverikan dengan banyak pengorbanan. Ya. Banyak pengorbanan ya, baik materi, ya, tenaga, waktu, bahkan kenyamanan hidup. Mereka korbankan semuanya itu demi jemaat ini tetap ada dan kebenaran diberitakan terus, ya, bahkan nyawa diberikan. Jadi, layaklah kebenaran itu untuk kita jaga sekuat tenaga dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran yang indah di dalam jemaat yang Tuhan dirikan. Dan puji syukur hari ini kami bisa mendapatkan jemaat yang Alkitabiah. Dan tolonglah kami untuk meneruskan jemaat ini. Beri kami semangat, beri kami kesatuan hati satu dengan yang lain. Supaya setiap anggota jemaat saling memperhatikan dan tidak ada yang terhilang. Engkau yang memberkati jemaat Grape melalui ketiga gembala kami. Tuhan yang berkati kesehatannya dan semua pelayanan yang dikerjakan dan semua jemaatnya Tuhan. Dan kiranya Engkau memakai jemaat Grape luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.